Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'mati tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa LDNU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita selalu mengucapkan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang agung, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita insya Allah bisa menjalankan perintah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa LDNU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan suatu materi yang sebagai pengingat bagi saya sendiri dan juga bagi para pemirsa. Saya menyampaikan materi ini dari kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asfiya. Di dalam kitab ini ada 9 wasiat, dan di antara wasiatnya yaitu wa minha ta'allumul ilmi asy-syar'i, yaitu jika ingin wasiat mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya, salah satunya adalah belajar ilmu syariat. Pada bab wasiat ini, belajar ilmu syariat, musannaf kitab ini mengambil hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah hukumnya fardu bagi tiap muslim. Dan juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan faltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan lahu ila jannah. Yang maknanya, barang siapa yang suluk mencari jalan, yaitu menempuh ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para nadim menjelaskan satu nadim di dalam kitab ini, wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkil qalba uskula. Nadim ini menjelaskan ada 3 macam ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu alladhi yusahihu al-ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-ilmu alladhi yusahihu al-aqidah. Dan yang ketiga adalah al-ilmu alladhi yasluhu al-qalbah. 3 macam ilmu yang disampaikan oleh nadim ini yang wajib kita pelajari jika ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama tadi adalah al-ilmu alladhi yusahihu al-ibadah, yaitu ilmu yang membuat kita berbaiki dalam hal masalah ibadah. Dikarenakan kita sebagai makhluk Allah, sebagai hambanya Allah, kita wajib tiap hari beribadah. Apalagi ibadah yang bersifat haliyah, itu wajib kita pelajari. Sebagaimana kita dibebankan syariat, yaitu mengenai bab sholat, bab puasa, bab zakat. Semua itu adalah ibadah yang kita lakukan tiap hari. Ada juga ibadah bersifat tahunan, sebagaimana puasa dan haji. Itu semua adalah ilmu, ada ilmunya. Bagaimana kita menjalankan ibadah kalau kita tidak mengetahui ilmunya? Sebagaimana yang tiap hari kita lakukan, yaitu bab sholat, kita wajib mengetahui bagaimana syarat sahnya sholat, bagaimana kewajibannya sholat, bagaimana rukun-rukunnya sholat, apa yang membatalkan sholat, semua ada ilmunya. Itu satu ibadah. Ada ibadah yang lain yang insya Allah akan kita lakukan, yaitu ibadah puasa. Kita harus belajar ilmu juga mengenai bab puasa. Apa itu syarat sahnya puasa, apa yang membatalkan puasa, semua adalah ilmunya. Sebagaimana perkataan para ulama, al-amalu min ghairi ilmin batilun.
setiap amal tanpa dilandasi oleh ilmu maka menjadi tertolak atau batal. Itu yang ilmu yang wajib kita pelajari agar kita bisa memperbaiki dalam hal masalah ibadah. Dan yang kedua adalah al-ilmu alladhi yusahhihu al-aqidah. Ilmu yang membuat kita berbagi dalam masalah akidah. Akidah kita, akidah yang benar adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu akidah yang a'dhamul a'dham. Akidah yang sekarang paling bisa kita teguh dan paling benar, yang paling dipegang oleh para ulama. Di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, kita wajib mengetahui aqaid 50. Bagaimana sifat wajib bagi Allah ada 20. Sifat muhal bagi Allah ada 20. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Sifat muhal bagi Rasul ada 4. Sifat jaiz bagi Allah ada 1. Dan sifat jaiz bagi Rasul ada 1. Itu semua ada ilmunya. Sebagai 6 sifat wajib dijelaskan. Ada sifat wujud, qidam, baqa, ila akhirih. Semua ada ilmunya. Agar kita menjalankan ibadah itu bisa dengan akidah yang benar. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah, yang wajib kita pelajari adalah al-ilmu alladhi yasluhu al-qalbah. Yaitu ilmu yang membuat kita memperbaiki dalam masalah hati. Biasa ilmu ini disebut dengan ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafas. Ilmu pembersihan dalam hati. Ilmu ini berbicara tentang hati, dikarenakan penyakit hati sangatlah banyak. Di antara penyakit hati adanya sifat iri, dengki, hasud. Itu semua penyakit dalam hati. Kenapa kita harus mempelajarinya? Karena kita tidak mengetahui ketika kita memiliki penyakit itu, tetapi dampak itu sangat berpengaruh pada orang sekitar kita. Kita tidak tahu, kita mempunyai sifat ujub, kita tidak merasa, tetapi yang dirasakan oleh orang lain, makanya perlu kita pelajari. Itulah 3 ilmu yang disampaikan dalam kitab Kifayatul Adqiya, wasiatnya salah satunya. Semoga kita senantiasa berusaha berazam dalam hati kita, terus belajar mengenai ilmu, agar kita kelak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil qiyamah kita diakui oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita bisa menjalankan apa yang diperintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.